Assalamualaikum waalaikumsalam. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita ucapkan setiap bertemu teman, bukti muslim sejati yang beriman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslimin dan muslimah, mari dibudayakan kita bersama-sama ucap salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mengucapkan salam, bukti keteladanan, tak akan berkurang kehormatan dan kewibawaan. Islam mengajarkan tentang kesopanan, jadikan panduan kitab suci kita Al-Quran. Assalamualaikum waalaikumsalam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Muslimin dan muslimah, mari dibudayakan kita bersama-sama ucap salam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita ucapkan Kepada sekalian yang telah hadir di acara gathering dan survei serentak Agro City The Jonggol Mubarok. Yes, ya kayaknya masih ada juga yang di jalan kayaknya ya. Iya ya, masih. Oke, kepada Bapak yang masih di jalan boleh untuk segera bergabung di sini karena kita akan mulai acaranya. Iya, ownernya ya. Iya, tadi mau dibikin juga ada Islamic Center. Islamic Center, keren banget ya. Terus katanya mau Apalagi ditanam tuh? pohon kurma. Pohon kurma. Saya juga penasaran tuh ya gimana. Iya tuh ya. pohon kurma Jadi ya. benar-benar nih hari Minggu Bapak dan Ibu sekalian kesini memang hari Ya. Minggu yang benar-benar pilihan tepat untuk Pilihan kesini tepat, ya. betul, ya. Karena di sini akan ada beberapa pemaparan yang luar biasa untuk bisnis plan kedepannya. Apa sih mau bangun apa di sini gitu? Betul. Ya, manfaatnya apa? Totalnya 645 hektar kalau nggak salah. 645 hektar. Luar biasa ya. Jadi yang datang ini nanti sebagai yang pertama kali nih ya, berinvestasi, terus nanti insya Allah kedepannya akan jadi bagian dari pembangunan juga untuk kita sebagai umat Islam, karena ini nanti juga istilahnya bisa jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Subhanallah. Jadi keluarga yang sama-sama membangun Islam, bersama-sama kita juga membesarkan agama kita di Indonesia. Oke, karena Ya. berbasis Islami Betul gitu ya. sekali, ya. Tidak hanya sekedar investasi tapi investasi yang berbasis Islami. Iya betul. Jadi dapat dunianya, Akhirat. akhirat juga dapat. Insya Allah, ya, luar biasa Subhanallah. ini. Amin ya Allah. Oke, sudah Iya, bisa kita mulai? iya. Mungkin sudah bisa kita mulai ya. Ya. Iya, iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan Bapak dan Ibu selamat datang ya di acara kita hari ini. Itu acara gathering dan survei serentak ya di Agro City di Jonggol Mubarok. Tepuk tangan buat kita semua Bapak Ibu. Ya. Terima kasih juga nih yang sudah jauh-jauh ya. Saya terus terang Bapak Ibu mungkin melihat gembala-gembala itu baru tadi lagi Pak. Ada kambing-kambing digiring-giring gitu ya. Refreshing. Refreshing, Biasanya ya. kalau dilihat di kota jarang ya Pak ya, Ibu ya. Jarang ya. Jarang lihat seperti ini gitu. Jadi pengalaman baru juga buat adik-adiknya gitu Iya, kan. adik-adik.
Nah, acaranya apa aja nih Mbak Ira? Habis ini kita. Iya, acaranya kita ada beberapa. Yang pertama, kayaknya nggak afdol kalau acara itu kita nggak buka dengan doa gitu. Ya, setelah ini kita akan buka dengan doa, dan setelah kita membuka dengan doa, kita akan ada talk show, langsung kita tanya jawab. Tanya jawab ya. Ya, bagaimana sih plan dari di Jonggol Mubarok ini? Gitu. Manfaatnya apa sih kalau misalnya kita mau invest di sini gitu? Kita bisa langsung talk show gitu. Kita tanya, kita dengarkan dari ownernya. Itu. Setelah itu ada apa lagi sih? Survei. Oh iya, survei. Jadi kalau hanya talk show saja kurang pas gitu ya. Enggak sesuai judul. Kalau kan ada surveinya tuh. Iya. Nah, Jadi ya kan? setelah talk show kita langsung lihat Survei. ke Kita lokasi, lihat lokasi. bagaimana sih ini prospek ke depannya gitu ya. Betul, iya. Ya. Oke, kalau begitu Bapak Ibu sekalian, karena tidak waktunya sudah agak cukup siang, untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama berdoa supaya acara kita hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan tentunya juga setiap langkah kita menjadi nilai ibadah yang dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita membacakan Ummul Quran, suratul Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya, karena wudhu ya, karena selain amin. Baik. Dan untuk mempersingkat waktu, kami persilakan para narasumber. Ya, silakan Bapak. Selamat datang Bapak dari pihak kepolisian. Tentara Pak. Oh, tentara ya saya. Hijau. Iya, beda. Iya. Oke, yang dari narasumber mungkin silakan Mas. Ya, kami kita sambut dulu ya owner sekaligus direktur dari PT Agro Perdana Tejari, ya Bapak Alfriansyah. Kepada Bapak Alfriansyah kami persilakan. Tepuk tangan buat Bapak Alfriansyah. Ya. Baik, silakan. Ya, tapi Bapak Alfriansyah nggak hanya sendiri ya Pak ya? Ya. Ya, ada marketing ya? Ada marketingnya, akan didampingi oleh Bapak Vicky Angga. Oke. Ya, silakan kepada Bapak Vicky Angga kami persilakan. Oke, silakan mungkin di sini Mas. Iya. Bapak Vicky. Ya, sekali lagi kami panggil Bapak Vicky Angga untuk bisa bergabung bersama di sini untuk talk show dan memaparkan bagaimana sih benefitnya dari program di Jonggol Mubarok ini, Agro City di Jonggol Mubarok ini gitu ya. Iya. Sip. Oke, Pak Vicky silakan. Silakan. Langsung dimulai Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan puja syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang pada hari ini kita semua dikumpulkan di Jonggol ini, tepatnya di proyek dari The Jonggol Mubarok, untuk bisa bersama-sama mendengarkan dari pemaparan dari tim manajemen The Jonggol Mubarok atau PT Agro Perdana Tejari seperti apa Jonggol Mubarok ini, dan mungkin nanti selanjutnya pastinya kita butuh bantuan dari tim-tim yang lain juga untuk bisa mewujudkan visi dan misi dari The Jonggol Mubarok seperti itu. Mungkin ada alangkah baiknya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Alfriansyah Agung Perdana. Kebetulan saya sendiri di sini adalah salah satu owner dari The Jonggol Mubarok yang nanti akan bersama-sama dengan tim yang lain untuk mewujudkan suatu mimpi baru dari The Jonggol Mubarok, yaitu adalah untuk memperkuat perekonomian berbasis Islam seperti itu. Tujuan utama kami adalah untuk memperkuat perekonomian dari Islam dengan cara mensinergikan dari semua pengusaha muslim dan kekuatan muslim, serta mencetak generasi muda muslim yang lebih produktif, berjiwa entrepreneur sejati dan memiliki solidaritas yang tinggi, serta membuat fasilitas-fasilitas yang mendukung untuk memperkuat perekonomian tersebut. Yang pastinya fondasi utama kita adalah perekonomian dengan berbasis syariat Islam. Itu sedikit visi dari kita, tapi untuk mewujudkan visi tersebut pastinya kita membutuhkan misi atau cara-cara bagaimana bisa mewujudkan suatu cita-cita itu agar segera terwujud dan bisa disinergikan dengan tim-tim yang lain seperti itu.
Mungkin acara hari ini seperti yang disebutkan oleh rekan-rekan MC kita, bahwa nantinya kita akan adakan pemaparan sedikit mengenai The Jonggol Mubarak, agar kita satu kata, satu pikiran, sehingga nantinya bisa mengetahui detail seperti apa The Jonggol Mubarak itu. Yang kedua, nantinya kita akan survei lahan mana yang akan kita pasarkan di awal ini, yang nantinya saya minta bantuan dari teman-teman yang lain untuk bisa membantu untuk memasarkan pastinya, sehingga nantinya di tempat ini akan jauh lebih ramai lagi dan bisa mendorong atau mendongkrak dari perekonomian Islam yang akan kita bentuk di sini nanti. Itu. Terus yang ketiga, nanti akan ada talk show, pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan dilontarkan oleh rekan-rekan, nantinya akan dari tim manajemen menjawabnya secara detail, secara gamblang, sehingga semuanya tidak ada yang ditutupi dan transparansinya tetap ada seperti itu. Mungkin yang pertama ini untuk mempersingkat waktu karena kita udah terlalu siang, yaitu kita tadi tahu di awal bahwa saya sampaikan mengenai visi dari PT Agro Perdana Tejari dengan proyeknya The Jonggol Mubarak adalah satu pilot project yang akan kita bentuk untuk memperkuat perekonomian yang berbasis syariah Islam. Seperti apa itu yang pastinya nantinya akan buat kita menjadi beberapa tahap proyek seperti itu. Yang sedikit saya sampaikan bahwa kita tahu di dunia ini ada beberapa orang kaya yang sangat super kaya di dunia ini, seperti Bill Gates, ada juga Mark Zuckerberg dan lain sebagainya. Mereka secara basic kenapa bisa seperti itu, dan boleh dibilang mereka ini kan orang-orang bangsa barat, dan yang kedua basis mereka adalah non muslim, dan kita selaku muslim yang sangat besar sekali komunitasnya, tapi kita tidak bisa untuk mewujudkan satu cita-cita yang sangat besar, bahwa kita memiliki Al-Quran yang sangat kuat, terus kemudian kita mempunyai kekuatan yang cukup besar, dan kita mempunyai sumber daya yang luar biasa pastinya. Dan selanjutnya kalau boleh kita tahu bahwa kita memiliki orang-orang yang cukup hebat, cukup cerdas dan cukup luar biasa, tetapi kita tidak bisa menggabungkan semua itu menjadi satu kekuatan yang sangat besar, dan kita tidak bisa menciptakan satu kekuatan muslim yang luar biasa. Selalu kita berkibatnya ke barat dan lain sebagainya. Nah, ini adalah satu terobosan baru yang ingin kita ciptakan dari PT Agro Perdana Tejari, yaitu membuat suatu perekonomian berbasis Islam syariah yang kuat dan tidak ada kotak-kotak di dalamnya. Kita gabungkan semua, kita satukan semua, dan bisa mewujudkan satu cita-cita yang kita damba-dambakan selama ini. Untuk selanjutnya, The Jonggol Mubarak sendiri memiliki beberapa skema bisnis. Salah satunya nantinya karena kita berbasis Agro City, di dalamnya nanti pasti ada propertinya. Selain properti, kita nanti di dalamnya juga ada agroindustri, kemudian ada Islamic Center seperti yang disebutkan tadi, juga ada untuk perumahan murahnya juga, dan selain itu ada untuk bisnis distriknya. Jadi nanti The Jonggol Mubarak ini memang boleh dikatakan bukan proyek yang setahun 2 tahun akan selesai, tapi berkesinambungan sampai dengan mungkin insya Allah puluhan tahun ke depan, dengan konsep yang akan kita jalankan tadi. Ada propertinya, kemudian ada agroindustrinya, kemudian ada untuk central business districtnya, dan yang terakhir untuk menggabungkan semua ini kita akan masukkan dalam suatu Islamic Center. Untuk lokasinya sendiri nanti kita akan survei bersama ke lokasi, nantinya kita akan banyak diskusi di lokasi juga, nanti kita akan mengadakan talk show juga. Kalau memang ada penjelasan yang butuh detail lagi, kita akan segera memberikan jawaban-jawaban yang untuk bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian. Untuk agroindustrinya sendiri nanti kita akan bergerak di bidang-bidang yang memang berhubungan dengan pertanian, seperti pertanian jagung, pertanian kedelai, pertanian penghasil bahan bakar nabati, pertanian alfalfa, terus kemudian ada pertanian kurmanya juga. Selain ada pertanian, nanti kita akan juga bergerak di bidang peternakan, tapi semua ini akan distandarisasi secara internasional, jadi bukan secara konvensional seperti yang kita tahu. Kalau nanti ada seperti bertani itu ya bercocok tanam seperti itu, tapi nanti kita akan buat semuanya secara otomatis. Terus kemudian yang kedua, semuanya secara peralatan yang lebih canggih dan lebih modern, guna untuk mendongkrak penghasilan pertanian tersebut. Selain itu
nanti di dalamnya juga akan ada agrowisata, di mana agrowisatanya ini sebagai pusat percontohan dan pembelajaran pertanian secara skala internasional. Jadi yang kita tahu bahwa orang belajar bertani itu hanya datang ke suatu referensi, terus kemudian dia belajar melihat oh seperti ini. Tapi nanti kita akan mediasi menggunakan alat-alat yang nanti bisa kita coba, bisa kita lakukan di situ juga nanti bisa belajar langsung bagaimana cara bertani secara internasional itu seperti itu. Yang kedua, nanti kita akan juga membuat suatu laboratorium dan pusat pengembangan untuk tanaman alfalfa. Jadi tanaman alfalfa itu merupakan rumput yang digunakan untuk makanan ternak, tapi biasa diproduksi di wilayah barat seperti di Australia dan lain sebagainya, sehingga peternakan mereka juga sangat maju sekali. Nah nanti kita untuk pengembangan ke arah alfalfa juga akan kita gunakan. Dan yang kedua, nanti kita akan membuat suatu laboratorium dan pusat pengembangan untuk boleh dibilang tanaman Islam seperti kurma, tin, zaitun, dan lain sebagainya. Tapi itu juga nanti akan bertahap sistemnya. Yang terakhir, bahwa kita nanti akan membuat suatu lembaga pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanian. Kenapa? Karena sebagian besar tanah kita adalah berupa maritim, juga yang kedua berupa pertanian. Nah, kita tidak menggunakan sumber daya ini dengan baik, tetapi banyak kita menggunakannya untuk penjualan seperti properti, terus kemudian balik lagi ke pabrik-pabrik dan lain sebagainya. Kita tidak menggunakan pertanian kita jauh lebih baik lagi. Makanya nanti AgroCity ini akan menciptakan suatu kawasan di mana di dalamnya selain perumahan juga ada untuk agroindustri. Untuk propertinya sendiri tadi kan ke arah agroindustrinya, yang kedua untuk ke arah agrowisatanya, dan yang ketiga kita nanti akan bergerak di bidang propertinya. Properti nanti kita akan buat suatu 3 konsep. Kita akan buat 3 konsep. Yang pertama kita akan buat suatu kafling berkonsep. Kafling berkonsep ini seperti yang bapak-bapak dan ibu-ibu tahu, bahwa yang pertama gini kita jual kafling berkonsep, di mana kita jual kafling dengan konsep resort yang di dalamnya nanti kita sudah lengkapi semua fasilitas pendukungnya maksud saya. Terus yang kedua kita juga lengkapi berupa fasilitas untuk surat-suratnya atau legalitasnya. Dan yang ketiga kita dapatkan suatu bonus. Bonus ini nanti digunakan oleh perusahaan sebagai riset. Apa bonusnya nanti akan kita jelaskan detailnya. Itu kafling berkonsep. Dan yang kedua, properti kita akan nantinya mengarah ke perumahan murah syariah. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu tahu, sekarang baru populer yang namanya perumahan FLPP atau bersubsidi, di mana pemerintah mencanangkan 1 juta rumah untuk pemerintah. Tetapi balik lagi di situ mereka menggunakan suatu lembaga pihak ketiga perbankan untuk membiayainya. Nah, kita coba nantinya mungkin tidak langsung seheboh dengan program pemerintah, tapi kita coba perlahan-lahan buat suatu konsep perumahan murah tetapi syariah, di mana nantinya juga bisa dibayar angsurannya, boleh dibilang pembayarannya secara bertahap sampai dengan lunas, tapi tidak hanya setahun 2 tahun, tapi kita akan bisa mendukung insya Allah ke arah 10, 15 sampai dengan 20 tahun. Seperti apa itu pastinya nanti kita harus mendetailkan lagi secara manajemen, karena itu butuh banyak sekali investor yang pertama, yang kedua butuh manajemen yang cukup bagus. Nah nanti kita akan mengarah ke situ. Yang ketiga, setelah nanti kita jual kafling berkonsep, yang kedua ada perumahan murah bersyariah, yang ketiga nanti konsep kita adalah untuk perumahan menengah dan untuk perniagaan. Tapi perniagaan di sini kita membidiknya kelas menengah ke bawah, dan nanti di sini akan ada pergerakan untuk pembenahan manajemen UKM syariah. Nah seperti apa nanti pasti akan kita detailkan lagi. Kemudian dari awal tadi ada agroindustri, ada agrowisata, ada propertinya, dan akhirnya semuanya kita gabungkan dalam satu tempat, di mana nantinya ada Islamic Center terpadu. Maksudnya seperti apa Islamic Center terpadu ini? Kita akan mengefektifkan dan mengefisienkan dari masjid sendiri, dengan nantinya kita akan dikelilingi di sekitarnya ada suatu pemukiman, ada suatu perniagaan, ada suatu tempat bisnis yang dimana semua berpusat di masjid seperti itu. Nah ini nanti yang akan kita kerjasamakan dengan beberapa pihak, sehingga Islamic Center ini tidak hanya menciptakan dari keefisiensian dari masjid sendiri, tapi juga mendidik generasi-generasi baru muslim, yang dimana yang saya sebutkan di awal tadi sebagai visi kita, yaitu untuk menciptakan generasi muslim yang
istilahnya berjiwa entrepreneur, terus kemudian yang kedua memiliki semangat usaha yang kuat, yang ketiga dididik dengan dasar-dasar yang juga seperti itu. Terus mohon maaf nih tidak bisa menggunakan proyektor karena memang kondisinya tidak memungkinkan. Jadi nanti untuk Islamic Center sendiri kita akan bergabung atau bekerja sama dengan PLC, Bisa Learning Center. Mungkin dari bapak-bapak dan ibu-ibu ada yang sedikit mengetahui, Bisa itu belajar Islam dan bahasa Arab, suatu lembaga training yang diciptakan oleh Bapak Khairul Umam, yang beliau menciptakannya memang dikhususkan untuk belajar mengenai bahasa Arab dan belajar mengenai Al-Quran, tapi dengan cara yang lebih atraktif, dengan cara yang lebih simpel sehingga semuanya mudah untuk memahami. Dan alhamdulillah dari Bisa Learning Center sendiri BLC sudah membuka 15 cabang di Indonesia. Salah satunya ada di Solo, Jogja, Semarang, terus kemudian di wilayah Jawa Barat juga cukup banyak, dan di wilayah-wilayah Indonesia yang lainnya. Di dalam PLC sendiri nanti ada 4 program unggulan yang akan kita sesuaikan dengan kondisi proyek kita. Yang pertama nanti ada Tahfidz Supercamp. Maksudnya apa? Jadi Tahfidz Supercamp ini nanti program yang dibuat untuk khusus anak kelas SD sampai dengan SMA, di mana hanya dibuat di 3 hari, yaitu di hari Jumat, Sabtu, Minggu, atau hanya 2 hari, Sabtu dan Minggu. Di mana nanti fungsinya adalah biasanya orang berlibur itu kan ke puncak, ke mall dan lain sebagainya. Jadi mereka setelah selesai berlibur, selesai hanya sampainya aja yang didapat. Tapi dengan adanya Tahfidz Supercamp ini diharapkan kita anak-anak nanti dititipkan di tempat kita selama 2 sampai dengan 3 hari. Di waktu liburnya nanti di dalamnya itu juga akan dikasih beberapa olahraga sunnah seperti berkuda, memanah, dan berenang. Untuk selanjutnya, selain untuk ada olahraga itu juga akan belajar mengenai Al-Quran dan bahasa Arab, sehingga di akhir minggunya itu berguna dengan baik. Yang keduanya juga mendapatkan hiburan yang cukup menarik, sehingga ketika nanti selesai liburan, selain mendapatkan refreshing, yang keduanya juga pasti mendapatkan pembelajaran baru. Nah, itu yang nantinya akan kita adakan di awal Tahfidz Supercamp. Terus yang kedua, untuk silabus Tahfidz Supercamp sendiri mungkin ada beberapa gambaran seperti nanti pukul 7.30 sampai 9 akan dijemput di suatu pick up point kita yang kita tentukan. Yang kedua, setelah itu dari jam 9 sampai dengan 1 hari itu ada mulai belajar berenang, berkuda, memanah, masing-masingnya mungkin bisa 1 sampai 1,5 jam. Setelah itu ada makan dan istirahat siang, setelah itu ada bahasa Arab sesi 1, terus istirahat, nanti ada tahfidznya di malam hari dan di subuhnya setelah saya sholat subuh nanti juga ada tahfidznya juga. Yang kedua nanti ada bahasa Arab sesi kedua dan lain sebagainya. Nanti pada hari minggunya kita akan antar lagi untuk anak-anak itu ke pick up point-nya atau bisa dijemput. Itu sedikit gambaran mengenai Tahfidz Supercamp yang akan kita buat pertama. Terus yang kedua nanti kita akan ada Pondok IT. Pondok IT ini dimana nanti kita akan buat suatu program training IT yang intensif selama mungkin 1 sampai dengan 3 tahun dengan 2 keahlian, yaitu programming dan multimedia. Kenapa kita memilih itu? Karena memang 2 program ini atau 2 keahlian ini sangat-sangat menjanjikan dan sangat signifikan. Seperti yang saya contohkan tadi, banyak sekali seperti yang banyak di Indonesia, Kaskus atau Bukalapak.com atau dan lain sebagainya, itu memang ahli-ahli IT yang membuatnya, dan itu sangat viral sekali dan sangat bagus sekali untuk era sekarang dibanding kita secara konvensional atau dan lain sebagainya. Makanya kita nanti akan membuat 2 program ini menjadi 2 program unggulan kita. Untuk selanjutnya nantinya setelah ada ikut di Pondok IT ini, kita akan melanjutkan lagi untuk nantinya ke arah mendukung dakwah di era digital seperti itu. Program selanjutnya adalah kita membuat suatu konsep yaitu Kampung Arab. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu pernah tahu kalau di wilayah Indonesia juga ada namanya Kampung Inggris. Makanya di sini kita akan buat suatu konsep namanya Kampung Arab, di mana Kampung Arab ini nanti kita akan belajar intensif mengenai belajar berbahasa Arab mungkin selama 3-6 bulan atau sampai dengan 1 sampai dengan 3 tahun. Itu nanti ada satu konsep yang akan kita jalankan di dalam, dimana nanti dalam kampung tersebut semuanya berbahasa Arab dan nantinya belajarnya pun khusus untuk bahasa Arab. Yang terakhir nanti juga ada untuk perkuliahan
perkuliahan di sini memang kita lebih banyak untuk mengarahnya ke arah ke pendidikan Islam sendiri, terus kemudian pendidikan multimedianya, dan yang ketiga adalah untuk entrepreneurnya sendiri. Itu yang akan kita tetapkan ya nantinya. Terus selanjutnya setelah dari penggabungan semua tadi, kita pasti punya dari manajemen suatu time schedule. Time schedule ini kita bagi menjadi beberapa tahap yang nantinya untuk mengerjakan semua lahan yang akan disediakan di perusahaan ini. Salah satunya tahap pertama yang sekarang Bapak dan Ibu hadir ini adalah untuk pengerjaan coupling berkonsep dengan konsep villa dan resort dengan sistem agrocity. Terus nanti juga ada tahap keduanya. Untuk tahap pertama ini luasan yang akan kita kerjakan adalah 7,8 hektar. Kalau untuk tahap kedua nanti untuk pengerjaan coupling villa resort di agrocity serta untuk pembuatan Islamic Center. Dan yang ketiga nantinya kita seperti yang saya sampaikan tadi, insya Allah di tahap ketiga ini untuk agroindustrinya sudah bisa berjalan seperti yang saya sampaikan. Nantinya ada perkebunan, terus setelah perkebunan itu nanti di dalamnya juga akan ada perumahan juga. Setelah aktivitas dari tahap 1, tahap 2, tahap 3, insya Allah di daerah ini sudah mulai ramai, karena dengan adanya agroindustri ini kan akan menyerap tenaga kerja yang cukup besar. Dan dari situ nanti insya Allah tahap keempat kita adalah pembangunan perumahan subsidi syariah, berbilang seperti itu. Hampir menyamai FLPP, tapi ini lebih syariah tanpa bank. Nah seperti apa? Itu nanti kita akan kerjakan di beberapa tahun ini untuk menyelesaikan ke arah tahap keempat. Terus nanti yang terakhir tahap kelima kita akan pembuatan CBD dan mungkin ada perumahan kelas menengahnya. Nah itu dari beberapa tahap yang akan kita kerjakan di lahan ini. Jadi nanti dari mulai tahap 1 coupling konsep ini, mungkin tahap kedua nanti kita mulai mengarah ke Islamic Centernya serta beberapa perumahan di dalamnya. Terus kemudian yang ketiga kita akan mengerjakan untuk agroindustrinya, dan tahap keempat kita mengerjakan untuk perumahan subsidi syariahnya, dan yang terakhir adalah untuk perumahan kelas menengahnya. Nah kita akan sedikit memberikan detail gambaran mengenai tahap 1 ini, yaitu mulai coupling berkonsep atau coupling investasi untuk resort dan villa. Jadi untuk coupling investasi ini kita dari PT Agro Perdana Tejari akan membuat suatu komplek villa yang di dalamnya nanti dengan luasan couplingnya itu ada 300 meter persegi, dengan nantinya dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas pendukung seperti listrik, air, terus kemudian fondasi siap bangun dan lain sebagainya. Terus juga nanti ada jalan kawasan yang lebar minimalnya sekitar 12 meter dan lebar maksimalnya sampai dengan 17 meter. Terus kemudian selain itu kita juga akan lengkapi untuk masalah fasilitas legalitas. Legalitas ini kalau di tanah sangat penting sekali. Itu seperti adanya nanti IMP, terus kemudian karena IMP ini turunannya kan banyak, dalam artian sertifikatnya sendiri insya Allah seperti yang kita tuliskan di brosur dan di alat pemasaran kita, yaitu dalam bentuk SHGB, Surat Hak Guna Bangunan. Nah nanti sertifikat hak guna bangunan ini khusus untuk yang pembelian cash kita akan berikan sertifikat hak milik atau SHM, jadi sedikit berbeda. Terus selain itu juga nantinya pastinya ada AJB-nya juga, dan yang terakhir ada untuk IMP-nya, di mana IMP ini koefisien dasar bangunannya atau KDB-nya mencapai 70%. Jadi dari lahan yang dimiliki 70% bisa dibangun. Kalau luas yang kita jual minimal 300 meter persegi, berarti bangunan bisa mencapai 210 meter persegi. Itu sedikit gambaran aja mengenai coupling berkonsep itu. Terus nanti di dalam coupling berkonsep ini akan kita berikan bonus, yang bonus ini nantinya adalah sebagai pendukung dari perusahaan kami untuk melakukan riset di arah agroindustri kita. Yang pertama yaitu adalah mengenai kurma. Jadi kita berbeda dalam artian kurma kita ini bukan sebagai hal yang utama, karena utama kita adalah tanah dengan konsep villa dan resort tadi, tempat hunian, tetapi nantinya kita akan berikan bonus dalam bentuk pohon kurma, yang ini nanti kita gunakan untuk riset ke arah agroindustri kita nanti. Nah, riset ini nanti apabila berhasil,
dan kita harap ini nanti bisa berhasil karena kita menggunakan tenaga-tenaga ahli yang insya Allah berkompeten, dan kita juga akan merujuk pada referensi-referensi yang memang sudah berhasil. Nah itu nanti apakah selanjutnya apabila berhasil itu nanti bisa dikerjasamakan dengan perusahaan ini atau bisa digunakan secara pribadi, itu menjadi hak dari si pembeli sendiri. Terus selanjutnya untuk arah pemberian kita tadi atau bonusnya tadi dalam bentuk formal tadi, selain kita nanti juga menjadi riset, pastinya di dalamnya ada maintenance-nya juga dari kita berikan free maintenance juga. Dan yang terakhir ini nanti akan kita menggunakan suatu ilmu-ilmu baru, sumber daya baru juga yang nantinya bisa mendukung ke arah keberhasilan dari riset kita ini. Seperti itu. Itu sedikit gambaran mengenai coupling berkonsep kita. Untuk tahap 1 ini mungkin dari Bapak dan Ibu sekalian sudah paham bahwa kita nanti akan membuka yang pertama ini seluas 7,8 hektar atau dengan 186 coupling dengan luasan coupling minimal adalah 300 meter persegi. Terus kemudian untuk konsepnya sendiri seperti yang saya sampaikan tadi, jadi nanti untuk kondisi wilayahnya sendiri itu nanti sudah kita bentuk suatu konsep yang ada fasilitas-fasilitas seperti jalan beraspal. Terus kemudian yang kedua sudah ada pondasi keliling dari per satu unitnya. Di dalamnya nanti juga sudah kita include-kan untuk air di sini karena kita di wilayah ini sepertinya agak sulit untuk airnya, jadi kita nanti pakai sistem satelit, di mana nanti kita akan gabungkan ke satu tempat, jadi seperti komunal. Nantinya akan kita bagi dan kita maintenance dari perusahaan. Dan apabila nanti ada yang mau membangun, nanti bisa berkoordinasi dulu dengan kita. Nantinya kita akan menyiapkan untuk basic-basic yang kita tawarkan. Itu sedikit gambaran mengenai coupling berkonsep kita, dan alangkah baiknya apabila dari rekan-rekan dan tamu-tamu sekalian bisa melihat langsung ke lokasi sudah kita persiapkan, ada di belakang kita. Nanti kita bareng-bareng ke sana untuk melihat dulu seperti apa. Di sana sudah ada sampel 9 coupling yang sudah kita bentuk, nanti bisa dilihat sendiri ke lokasi. Nah, nanti setelah itu kita akan kembali lagi ke tempat ini untuk talk show atau untuk tanya jawab apabila memang ada pertanyaan-pertanyaan yang masih ada di pikiran atau mungkin masih ada beberapa hal yang ingin disampaikan juga. Kita akan siap menampung dan nanti akan kita siap untuk memberikan jawaban-jawaban sesuai dengan kebutuhan dari tamu-tamu sekalian. Seperti itu. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh dari tim marketing ya, untuk sedikit menyampaikan mengenai beberapa hal mengenai penjualan ya Mas. Ya, itu nanti akan disampaikan oleh Mas Vicky Angga. Itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vicky, wakil dari tim marketing ya. Nanti di marketing ada 2 orang. Yang pertama Pak Heri yang tanggung jawab langsung sama ke bos agensi. Saya lebih ke administrasi nanti untuk pengumpulan data di kantor. Sebenarnya sudah mungkin sudah jelas juga yang sudah disampaikan sama Pak Fri tadi garis besarnya. Saya hanya sedikit menambahkan saja. Mungkin ada beberapa pertanyaan mungkin yang sendiri. Harga kita normalnya 120 juta untuk pembelian cash ya, 300 meter persegi. Jika ada kelebihan tanah nanti akan kita hitung lagi untuk per meternya. Di tahap pertama ini rencana penjualan 186 coupling di luas 7,8 hektar. Untuk legalitasnya insya Allah akan dapat IMB, sudah termasuk nanti. Jadi kalau ada rencana bangun lewat kita atau enggak juga sudah dapat IMB, jadi udah tinggal bangun aja. Untuk pondasi kelilingnya kita keliling coupling ya, bukan untuk pondasi rumahnya. Jadi maksudnya itu di
couplingnya itu dikeliling kita sudah fondasi, jadi insya Allah aman untuk menahan tanah juga. Jadi nanti per coupling dapat fondasi keliling, jadi antar coupling itu nanti jadi 2 double. Kalau di perumahan yang sudah kan kayak double dinding gitu biasanya untuk di perumahan real estate ya, contohnya. Terus untuk biaya notaris sudah termasuk di harga juga. Sertifikat kita dapatnya SHGB ya, kecuali yang cash. Kalau cash nanti ada gratis perubahan ke sertifikat hak milik. Sama untuk listrik kita sudah include, jadi jangan khawatir nanti kalau listrik gimana, karena kita jaringan nanti juga sudah ada. Itu tambahnya. Terus untuk yang lain-lain nanti tambahan mungkin pas talk show ya, jadi ada beberapa pertanyaan setelah lihat lokasi. Jadi mungkin kita lihat lokasi dulu, lokasinya nanti kita lokasinya bareng-bareng. Mungkin cukup itu dulu dari saya, nanti detailnya lebih di talk show aja. Untuk harga, kalau untuk kredit berapanya, tambah-tambahannya nanti di talk show aja. Jadi ada pertanyaan sekalian saya bisa jawab juga setelah dari lihat lokasi. Jadi kita lihat lokasi dulu aja di sini ya. Itu dulu cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Vicky. Ya, luar biasa ya. Kita udah ini ya. Jadi ini prospeknya ke depan luar biasa gitu ya. Iya, bisnis center, Islamic center. Ada learning centernya juga tadi ya. Dan ini luar biasanya ada perkebunan dan pertanian. Iya, ya. Biasanya kan orang bangun rumah, developer itu cuma bikin rumah, habis itu nggak mikirin tuh buat pertanian, buat perkebunan, itu nggak dipikirin. Iya. Terus basic agama juga ada. Kampung Arab lagi ya, Allah, keren. Saya tadi mikir kampung Arab isinya orang Arab, katanya bukan. Kita yang Buat belajar bahasa Arab ya, belajar bahasa Arab ya. Jadi lengkap ya Bang ya. Nah, semua udah ada. Paketnya, paket dunia dan paket akhirat. Nah, gimana? ngomong-ngomong paket akhirat, jadi kita sekarang sudah jam 12, jadi kita lakukan dulu sholat duhur Bapak dan Ibu. Di belakang sana sholat duhur. Iya, kita sholat duhur dulu dan setelah itu kita survei. Iya, setelah sholat duhur kita akan survei dan kita mulai lagi. Bantu ya. Iya, akan survei dengan tim marketing. Kita lihat ke lokasi bagaimana lokasinya. Setelah itu kita akan mulai lagi jam 1 untuk di sini untuk talk show sambil dengan makan siang. Dan jangan salah Ira, nanti habis talk show ada kejutan. Oh iya, kejutan jadi, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa cek survei, sholat zuhur makan, nanti ada kejutannya. Oh iya, nah, apa itu? Pak talk show. Tunggu aja ntar, ya. Oke, gitu ya. Oke, silakan Bapak Ibu, nanti tim marketing mungkin sudah ada yang standby membantu. Silakan ya Mas Vicky ya. Ya. Baik Bapak Ibu, persilakan untuk sholat zuhur terlebih dahulu. Ya, kemudian nanti kita bisa survei. Ya. Terima kasih, sampai ketemu jam 1 siang. Ya. Terus ke sana lagi, ada bablas ke sana lagi, bawah lagi, ke bawah terus. Kita agak naik ke atas, ntar muterin. Lewat sini nggak bisa. Tembusnya ntar ke arah sari. Kalau yang belok kiri, kalau yang lurus muterin Gunung Batu. Kalau sing apa? Sirna Sari nanti Sirna Sari. Ya kono. Wah, cedak. Gunung Batu. Dia kudu apa lagi? Enggak, anu Pak Agus ya. Ternak yang butuh rumput-rumput untuk di konsumsi ternaknya gitu ya. Oh, jadi all in ya Bang. Ya sini dong, biar nggak bunyi. Iya nih, gitu. Iya, oh ya, tengok ya, ininya. Baik, ada lagi Ibu, Ibu mau sharing Ibu? Boleh Bu ya, ke Ibu yang sana. Ayo, Ibu. Oke, iya. Ibu, monggo silakan Bu. Gimana Bu pengalamannya Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sungguh luar biasa ya. Alhamdulillah setelah tadi survei walaupun memang capek lumayan gitu menenangkan. Tapi mudah-mudahan kalau dilihat jangkauan ke depannya
ini sungguh prospek yang sangat bagus ya, saya lihat yang sangat bagus, walaupun belum terbayang ya ke depannya mau gimana. Kalau ini awal-awalnya luar biasa. Dan ini sarananya saya lihat dengan dekat dengan sekolah Andalus ya. Ya, itu luar biasa sekali. Fasilitasnya udah, tinggal kita benar-benar memanage mau dibawa kemana ini lingkungan ini. Ya, jangan sampai kita kalah dengan kayak kampung Inggris dan lainnya yang non Islam, notabene non Islam ya. Kita harus bergabung, harus bareng-bareng ngebangunnya. Insya Allah saya yakin itu luar biasa ini. Itu aja mungkin ya. Terima kasih. Dengan Ibu siapa, Mbak Bu? Ibu Fatma. Ibu Fatma, terima kasih banyak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini orang-orang misalnya yang awalin ini memang biasanya yang punya visi ke depan. Ya. Kalau contohnya kayak rumah di BSD, dulu orang lihat rumah BSD itu cuma kebun karet, bikin sektor satu di belakang banget. Tapi mereka yang awal-awalin dulu itu yang menuai hasilnya pada saat sudah 25 tahun berlalu gitu ya. Begitu juga dengan kita yang ada di sini gitu. Orang-orang yang hadir hari ini, Bapak Ibu semua yang luar biasa, adalah orang yang punya visi jauh ke depan, visioner, karena akan nanti sudah menghitung nih, sudah melihat prospeknya seperti apa ke depannya anak yang ada di sini, gitu ya. Oke. Kita mau mulai jam berapa Mas Alfi untuk talk show? Bisa ya? Oke, Mas Alfi. Sebelum mau talk show sebentar Bang Kuis. Ada titipan ini tadi yang belum absen, monggo silakan untuk absen dulu. Bapak dan Ibu. Daftar hadir ya. Iya, daftar hadir. Kalau yang belum bisa silakan mengacungkan tangan, nanti kita dekati untuk menulis daftar hadirnya. Ya, ada yang belum? Oh, sudah semua ya? Sudah ya. Nanti kalau belum tolong disampaikan ke kami karena itu juga buat data inventaris kami. Baik, Mas Alfri, kita mulai saja. Oh, itu ada satu lagi Bang Mungkin, rombongan yang baru datang. Oh, rombongan baru datang ya. Iya, habis cek lokasi ya. Oke, kita tunggu sebentar ya. Ya, tunggu sebentar ya Bapak dan Ibu ya, biar sekalian kita mulai talk show-nya dan gak ada yang ketinggalan juga gitu. Sip. Oke. Rombongan Pak Joheri itu. Iya, yang belum makan nanti mungkin bisa makan siang dulu sambil kita juga mendengarkan talk show. Kalau ada yang belum ambil snack juga bisa. Ya, monggo silakan yang belum ambil snack atau mau yang ambil makan snack juga silakan. Makan siang ya. Boleh kita talk show-nya sambil makan snack, silakan. Ya. Oke. Ya, Bapak nanti silakan bisa ambil, kalau belum ambil snack atau makan siangnya Pak bisa di balai-balai Pak ya, bisa diambil. Iya, kalau belum makan siang silakan ambil di balai-balai, dan kalau sudah silakan monggo Pak Joheri untuk masuk ke dalam masuk ke dalam tenda Pak. Kita mulai talk show-nya Pak. Ya, kayaknya familiar sekali sama familiar, iya karena dulu sama-sama satu kantor saya ketemu di sini gitu. Ternyata reuninya malah di Jonggol ya, luar biasa. Reuni sama Pak Joheri harahap ya di Jonggol. Sudah makan Pak? Sudah makan siang? Oh, sudah ambil Pak ya? Oke, baik. Baik, kalau gitu kita langsung saja. Ya. Ini yang sudah tunggu-tunggu, sudah jam 2 lebih 20 menit soalnya. Iya, kita langsung saja kita mau mulai talk show-nya, kita dengan Mas Alfri dan sambil ya. Oke, baik. Kasih tepuk tangan dong buat Mas Alfri. Ya. Silakan Mas Alfri, dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mungkin tadi udah sempat lihat ke lokasi untuk beberapa titik dan mungkin udah dijelaskan juga oleh tim kita mengenai lokasi kita. Tadi sudah ada beberapa dari masukan-masukan dari Ibu dan Bapak sekalian. Alhamdulillah lokasi kita seperti itu, dan itu nanti masih awal sekali. Tadi juga ada yang nanya ke saya untuk mulai konstruksi kapan. Kemungkinan kalau tidak ada halangan 1 bulan dari hari ini kita sudah akan mulai konstruksi, karena ini baru persiapan untuk gambar kerjanya. Itu yang pertama. Yang kedua, selagi menuju ke arah situ kita juga akan melakukan beberapa perlengkapan untuk perizinan kita, legalitas yang saya bilang di awal, karena itu merupakan dasar sekali dari sebuah transaksi jual beli tanah, karena legalitas itu menjadi hal yang sangat utama. Itu nanti akan kita bereskan sambil menuju ke arah konstruksinya, seperti itu. Mungkin tadi ada saran juga, mungkin saya akan perkenalkan lagi kalau yang baru datang. Nama saya Alfriansyah Agung Perdana. Kebetulan saya sendiri berdomisili ada di Solo, dan beberapa proyek saya memang dikerjakan di wilayah Solo, Jawa Tengah. Kebetulan saya sendiri di Jakarta sudah hampir 8 tahun, dari tahun 2008 sampai 2007 sampai dengan 2015, dan di awal
karir saya berjualan di Lipo Land sama di Ciputra. Setelah itu saya sendiri mencoba untuk berbisnis properti, terutama di developer, dan alhamdulillah sudah mengerjakan beberapa proyek di wilayah Solo dan di wilayah Cikarang. Jadi di Cikarang saya punya satu proyek di wilayah Serang, arah Cibarusa. Di situ alhamdulillah sudah selesai, dan di sini merupakan proyek kedua saya di wilayah Jawa Barat. Itu sedikit gambaran mengenai saya sendiri. Jadi nantinya kalau untuk di bidang properti, insya Allah sedikit banyak sudah mengenal ilmunya. Ya nanti kita bisa sharing bareng, terutama untuk yang lebih jago di bidang marketing, nanti bisa membantu kita untuk dalam hal penjualan seperti itu. Jadi perizinan semua udah clear Mas Alfi ya? Kalau clear 100% belum. Jadi ini baru akan kita mulai. Sampai kira-kira berapa lama itu Mas Alfi? Kalau untuk perizinan kita tidak bisa tentukan waktunya, tapi kita akan segera bereskan, terutama untuk masalah izin wilayah, izin lokasi, terutama. Terus kedua untuk sertifikatnya sendiri, karena ini masih dalam bentuk girik, nantinya akan kita rubah dulu sertifikat induk dengan status SHGB, hak guna bangunan, yang nantinya akan dipecah langsung ke pembeli. Seperti itu Mas. Jadi perizinan bertahap, kita tidak bisa langsung selesai dan makanya juga proyek kita tidak kita langsung jual 100% semuanya 1000 unit, 2000 unit, enggak, tapi kita jual pun secara bertahap, termin pembayaran pun secara bertahap. Jadi harapan kita ketika dari nantinya calon buyer ketika membeli atau melakukan DP itu kondisi perizinan sudah selesai, seperti itu. Baru nanti tahap selanjutnya untuk pelunasan dan lain sebagainya itu menunggu sertifikat juga sudah clear, seperti itu. Nah, Mas Alfri mau tanya nih, kalau misalkan ada bapak dan ibu yang hari deal, nah kan beliau datang jauh-jauh nih Mas Alfri, ya kan? Kalau saya bilang sama Ira nih, kita lagi main ke rumah nenek gitu ya, jadi asik banget, lihat sawah, ya domba, ya kan? Artis sapi ya, seru ya. Nah, tiba-tiba tertarik nih Mas Alfri, mereka mau deal nih, kira-kira apa nih benefit yang bisa mereka dapetin Mas Alfri? Yang pastinya kalau di tempat kita, karena di sini sebenarnya dari rancangan kita itu harga jual kita adalah 210 juta. Tapi karena memang ini tahap awal, kita akan ada diskon, jadi harga jual kita menjadi 120 juta. Dari 210 jadi 120. Iya. Itu angka dibalik banyak bedanya itu. 290 juta lebih ya? Iya, luar biasa ya. Nah, ada diskon lagi Mas? Nah, kita kan biasa namanya orang nawar ya nggak? Ada diskon lagi Mas Alfri? Atau memang sudah mentok di situ? Ya nanti kita lihat dari antusiasme dari. Nah, asik. Iya, luar biasa ya. Dari pembukaan ini nih 120 kita tanya dulu mungkin ya. Iya, kira-kira siapa yang tertarik Bu? Ini visioner loh ya ke depan ya, luar biasa loh. 5 tahun 10 tahun lagi nih sudah menjadi kelihatan tumbuhnya gitu. Sekarang 120 juta, tapi setahun 2 tahun lagi udah jadi. Wow, jauh pasti. Karena makin lama kan makin sedikit lah. Iya sama, seperti saya waktu itu beli apartemen, sekarang 300 juta, biasa kan 600 juta. Ya pasti, apalagi ini sekarang ya. Iya, invest tuh memang harganya. Ya, dulu kayak di Serpong itu kebun karet yang nggak ada yang mau beli tanah cuma 170 rupiah, sekarang udah berapa miliar. Gitu ya. Ya, Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau tertarik kira-kira apa nih mau ditanyain lagi nih soal lahan ini? Bapak Ibu ini sebagai istilahnya orang-orang awal, justru ini nanti keuntungannya yang akan didapatkan pada saat ini nggak lama ya. Biasanya tuh prosesnya kalau begitu udah jalan pembangunan dan sebagainya itu harganya terus biasanya mereka naik. Biasanya untuk yang pertama gitu ya. Yang pertama, karena kalau udah nanti ke sana pasti harganya beda. Pasti beda gitu ya. 210 jadi 120 loh. Dahsyat kan? Terus Mas Vita, oke Ibu silakan Ibu. Ibu Fatma ya tadi ya Bu? Ini masalah tenor, masalah cicilan Pak ya. Gimana bisa dicicil apa tidak dengan 120 tadi? Oke, pembayarannya bagaimana nih? PTN bayar tapi nyicil, ya oke. Gimana Mas Alfred? Mungkin saya langsung jawab aja Pak. Silakan. Jadi gini Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang karena kita ini murni mau belajar ke arah syariahnya, jadi kita tidak pakai perbankan sama sekali. Sejauh ini kita belum pakai perbankan. Kalau nanti toh kita mau pakai perbankan, arahnya lebih ke arah mungkin BMT ya, seperti itu, atau mungkin lembaga yang tanpa riba seperti itu. Makanya di awal ini karena kita melihat kekuatan dari keuangan kita juga dan lain sebagainya, karena ini proyek bukan proyek kecil dan kita butuh benar-benar cash flow yang sangat ketat dan lain sebagainya.
Makanya untuk cash bertahap kita hanya batasi untuk jumlah unitnya juga, dan yang kedua untuk tenornya hanya kita berikan 1 tahun seperti itu, karena banyak sekali kita bukannya mendiskreditkan orang, tapi banyak sekali developer syariah itu yang memberikan tenor panjang 5 tahun, 7 tahun dan lain sebagainya, tapi mereka sendiri akhirnya collab karena memang itu tidak memungkinkan tanpa bantuan investor seperti itu. Nah, makanya untuk saat ini kita hanya mencanangkan dalam waktu 1 tahun tenor untuk cash bertahap di tempat kita. Itu pun masih nantinya harus ada DP dan lain sebagainya. Nanti untuk syarat dan ketentuannya bisa menghubungi tim dari marketing kita, baik Pak Heri maupun Pak Vicky, seperti itu. Berarti ada kemudahan juga Bu, ya? Iya. Nggak cash keras-keras amat gitu ya? Ada untungnya lah ya. Ada lunak-lunaknya sedikit itu Iya, ya. bisa bertahap Bisa bayarnya. bertahap. Oke, ada lagi mungkin Bapak Ibu yang tertarik mau tanya? Mumpung Bapak Ibu ya udah jauh-jauh sampai di sini, udah pemandangannya luar biasa, jadi ngelihat lahan, ngelihat prospek, ngelihat buat investasi, juga sekalian bawa anak-anak liburan. Wah, mantep banget gitu ya. Dan Bang Muklis tadi kan dibilang sama Mas Alfi juga ini terbatas ya, berarti kan nggak semua dan nggak kalau sehari ini berbeda lagi ya mungkin ya Mas Alfi. Pasti ya, beda ya. Jadi dan unitnya juga nggak banyak ya, Mas Alfri ya. Terbatas. Oh siapa? Ibu. Silakan Ibu. Dengan Ibu siapa Bu? Saya Dini. Ibu Dini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya pertama, ini kan banyak yang ditawarkan kapling-kapling syariah. Keunikannya dengan yang lain itu yang pertama. Terus yang kedua, saya lihat di brosur itu ada bonus berupa bibit pohon kurma, tin atau durian bisa dipilih. Zaitun juga. Nah itu istilahnya kan kalau untuk mungkin pensiunan atau juga orang yang invest, karena tidak hanya invest tanah, tapi juga mungkin untuk buah duriannya hasilnya bisa dijual kemana. Itu ada nggak saluran dari developer gitu, misalnya hasil pertaniannya ini bisa dibeli atau akan disalurkan kemana, atau hanya istilahnya untuk konsumsi dari pihak pembeli kapling sendiri atau gimana gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon durian, mantap. Ayo, gimana Mas Alfri? Ada nggak nih Mas Alfri? Terima kasih Bu Dini. Jadi untuk pertanyaan yang pertama kan mengenai mungkin unique sales point ya, yang membedakan kita dengan yang lain. Jadi memang di kapling syariah di tempat kita, kalau secara sistem itu hampir kurang lebih sama. Cuman yang membedakan adalah kita yang seperti yang Mas bilang tadi dan Mbak Ira tadi bilang adalah kita punya visi, kita punya impian ke depannya, yaitu bahwa kita pengen menjadi sebuah perusahaan pilot project di mana sistem atau perumahan syariah itu termanajemen secara bagus, secara baik dan transparansinya tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, selain itu adalah kita nanti akan berbasis IT, di mana semuanya adalah sistemnya itu menggunakan sistem IT yang mempermudah kita, mengefisiensikan kita juga dalam bekerja seperti itu. Terus yang ketiga, yang seperti saya sampaikan di awal, bahwa kapling syariah kita tidak hanya berhenti di jual kapling syariah seperti ini, tapi kita punya wacana, punya strategi ke depannya, yaitu untuk properti sendiri kita bagi menjadi 3 Bu. Yang pertama kapling berkonsep seperti sekarang ini, yang boleh dibilang kapling syariah. Yang kedua juga nanti selain kapling syariah, kita juga akan mencoba ke arah perumahan subsidi tapi syariah. Karena concern kita adalah untuk kelas menengah ke bawah, di mana untuk para buruh, para pekerja dan lain sebagainya, mereka berminat untuk membeli suatu investasi perumahan ataupun dan lain sebagainya, tapi dana mereka terkendala di situ. Yang kedua banyak juga yang terkendala karena sistem perbankannya dan lain sebagainya, makanya kita arahnya ke situ. Dan yang ketiga, selain itu kita juga nantinya menciptakan sebuah lokasi perniagaan itu baik agroindustrinya maupun di bisnis distriknya, di mana di situ nanti akan memperamai wilayah ini. Jadi nanti wilayah ini akan semakin ramai dengan adanya bisnis, karena lokasi Jonggol ini tidak dipungkiri bahwa ini jauh dari mana-mana, tetapi dengan nantinya di sini ada pusat bisnisnya, ada pusat untuk industrinya juga, terutama untuk agronya. Jadi di sini nanti ya bekerja di sini, tinggal juga di sini, terus memutarkan uangnya juga di sini. Akhirnya di sini nanti menjadi sebuah kota mandiri seperti itu. Jadi itu yang membedakan kita dengan perumahan syariah yang lain, karena kita punya visi ke depan yang cukup jelas, cukup terukur, dan nantinya bisa kita lihat hasilnya seperti apa. Terus kalau yang kedua,
Yang kedua mengenai bonus. Tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa mungkin di awal ini kita akan fokus bonusnya memang arahnya ke kurma. Kita bukan menyamai dengan tetangga atau sebagainya, karena sebenarnya sama. Hanya yang membedakan adalah core bisnis kita akan berbeda. Core bisnis kita berbeda. Kita lebih condong berjualannya ke arah resort dan tanahnya. Di sini kurmanya sendiri hanya sebuah bonus, di mana bonus ini adalah sebagai bahan dari perusahaan untuk melakukan riset. Jadi saya tekankan lagi bahwa kita tidak berjualan kebun kurma, tapi kita berjualan resortnya dengan bonus kurma sebagai riset kita nantinya. Untuk nantinya akan kedepannya kita akan membuat suatu agroindustri yang di dalamnya ada kurma. Apabila itu menghasilkan, nanti tergantung dari pemilik apakah mau bekerja sama dengan kita atau dia mau konsumsi pribadi, itu terserah. Seperti itu Bu. Jadi saya akan lebih sempitkan lagi secara berpikirnya, berarti kita belum mengarah ke tin ataupun zaitun ataupun durian, tapi kita masih mengarah ke satu titik. Jadi tapi saya ulangi lagi, ini bukan merupakan kekuatan kita kurma itu, tapi kekuatan kita tetap di tanah dan resort. Serta yang kedua adalah perkembangan dari develop dari tanah kita sendiri, rencana dari develop tanah kita sendiri. Jadi bukan kurmanya, saya tekankan seperti itu. Kita berbeda. Seperti itu. Cukup menjawab Ibu Dini? Ya. Jelas Ibu ya? Oke. Jadi salut gitu dengan pemaparannya. Jadi ini sendiri maksudnya benar-benar transparan. Maksudnya gini, ini nggak ada janji-janji yang benar-benar manis, ya, PHP. Dan apa adanya benar-benar diinformasikan. Betul. Prosesnya semua diinformasikan sama Mas Alfri barusan ya Bang. Tapi begitu diriset nanti pohon kurmanya berbuah dan hasilnya bagus, nah mungkin 5 tahun lagi ke depan atau 10 tahun lagi bisa jadi apalagi ada pasarnya nanti kan. Betul. Bisnis ya Mas Alfri ya. Wah, luar biasa ya. Oke, siapa lagi, mungkin ada lagi yang mau bertanya? Atau ada yang mau masih masukan? Ya, silakan Bapak dan Ibu. Ya, mumpung sudah sampai di sini, kita bisa sharing ya. Saya lihat memang tadi udah melihat tempat semuanya ke sana, udah perhatikan tempatnya, banyak yang kagum juga dengan view dan lokasinya. Iya, dekat dengan Yayasan Andalus ya. Dengan Yayasan Andalus. Benar, jadi kawasannya benar-benar terpadu dan sesuai gitu ya, karena memang dekat gitu. Dan ini yang menarik adalah perumahan ini justru ditujukan untuk menengah ke bawah. Ya kan biasanya orang tempat yang seperti ini, yang view cantik ini biasanya kan menengah ke atas. Tapi ini ditujukan untuk orang-orang menengah ke bawah untuk berinvestasi. Artinya nanti orang begitu beli, harganya di awal masih murah, itu pasti akan merangkak naik. Jadi keuntungannya juga berlipat-lipat nantinya setelah penuh dan ramai. Wah, luar biasa ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Silakan. Ayo, masih ada 1-2 pertanyaan lagi. Ya. Masnya mungkin yang baju warna di belakang mau nanya? Sudah cukup Mas? Oke, jelas ya. Pak, Bapak. Monggo. Dengan Pak siapa Pak? Dengan Budi Santo. Oh, Pak Budi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya mau menanyakan timeline-nya aja Pak, bisa. Kalau kita terjadi cut apa gitu kan, itu biasanya kalau cash itu berapa bulan? Kalau misalnya kredit kan tahun, kita kan tahun. Itu tidak semuanya. Tapi kalau cash kan ini biasanya ada cash plus, ada cash yang berapa bulan lah, 2 bulan atau 3 bulan gitu kan. Nah, itu sedangkan untuk timeline-nya sendiri misalnya dari akad sampai menjadi HJB atau PHW sampai sertifikat lah, kalau di jajan sampai sertifikat ya, itu ada waktunya enggak? Itu aja, terima kasih. Terima kasih, silakan Mas Alwi. Ya, terima kasih. Jadi begini Pak Budi ya, jadi memang untuk istilahnya waktu kita dalam hal pembayaran seperti itu. Jadi memang saya sudah sampaikan bahwa nantinya pembayaran kita juga akan disesuaikan dengan proses perizinan dari kita. Jadi nantinya pasti dari nanti hari ini, per hari ini kan kita sebenarnya sudah buka NUP dan booking fee dan lain sebagainya. Nanti akan dikomunikasikan oleh Pak Heri dan tim. Nah, setelah dari booking fee tersebut atau pemilihan kafling, di situ ada jangka waktu sampai dengan pembayaran DP pertama, yaitu 30%. Diharapkan pada saat DP pertama ini perizinan sudah 100% selesai. Nah, pada saat perizinan pertama ini sertifikat masih dalam kondisi SHGB, belum siap dipecah. Nah, nanti ketika sudah DP 30% itu berarti selanjutnya itu pasti ada template waktunya Pak, antara booking fee ke arah DP 30%. Nantinya akan kita jelaskan lebih detail.
karena sampai mungkin insya Allah dalam 1-2 minggu ini kita akan informasikan, tapi yang pasti dari kita menjadwalkan tanggal 11 Juni. Kita menjadwalkan 11 Juni itu untuk melakukan DP 30% untuk kemudian ada PPJB, perjanjian jual beli, di mana perjanjian jual beli ini referensinya adalah surat gire induk atau surat sertifikat induknya, seperti itu. Jadi kan nantinya surat gire itu kan ada nomornya. Nomor ini yang mengeluarkan adalah pihak kelurahan, kecamatan yang akan mengeluarkan. Nah, nomor inilah yang menjadi referensi. Kalau nanti di sertifikat itu kan ada nomor, tapi nomor sertifikat yang mengeluarkan dari pihak BPN. Kalau ini yang mengeluarkan dari pihak kecamatan, nantinya dari situlah yang akan kita cantumkan di PPJB, perjanjian jual belinya. Nah, dari PPJB menuju AJB kita juga butuh waktu kurang lebih 1 sampai dengan 2 bulan. Pelunasan kita harap sudah tanda tangan AJB atau jual beli. Nah, untuk proses AJB sendiri sampai dengan proses jadi sertifikat itu bukan rahasia lagi ya, itu kurang lebih 6 bulan sampai dengan 1 tahun paling cepat. Seperti itu Pak, jadi prosesnya langsung seperti itu nanti. Nah, sertifikat yang diterima ini berbeda-beda. Secara standar semuanya SHGB, tapi ketika seperti yang saya cantumkan dalam brosur, itu untuk beli cash kan dapatnya SHM. Nah, itu nanti masih ada proses lagi dari SHGB ke SHM. Tapi setidaknya dari Bapak sudah menerima fotokopi resmi atau legalisir dari notaris SHGB-nya, surat hak guna bangunan. Seperti itu. Kalau bedanya SHGB sama SHM cuma dicoret aja Pak, kan ada tulisan hak guna bangunan sama hak milik, dan hak guna bangunan dicoret itu jadi hak milik. Tapi sertifikatnya sama, atas namanya juga sama. Seperti itu Pak. Jadi template-nya seperti itu. Kalau untuk konstruksinya sendiri memang tidak bisa mengikuti template dari pembuatan legalitas karena prosesnya jauh lebih lama, persiapannya jauh lebih lama, seperti itu. Jadi nanti kita sempat saya sampaikan juga bahwa nanti proses pertama kali yang akan kita lakukan adalah land clearing. Land clearing di sini mungkin 70% kita akan menggunakan manusia, 30% kita akan menggunakan mesin karena apa? Kondisi lahannya yang tidak memungkinkan kita menggunakan 100% manusia. Yang kedua, kalau memang itu nanti menjadi sebuah pusat riset untuk agroindustri kita, tanah itu jangan sampai kehilangan unsur haranya atau kerusakan terhadap lahannya sendiri. Itu yang harus kita pikirkan di awal. Jadi lahan ini nanti pengerjaannya 70% manusia, kita akan menggunakan sumber daya manusia yang ada di wilayah ini. Yang kedua akan menggunakan mesin, seperti itu, tergantung konturnya. Nah, setelah itu baru akan pembuatan jalan, fasos-fasurnya, pembuatan jalan untuk menuju lokasi bawah dan lain sebagainya. Setelah itu baru pondasi perkaflingnya. Memang kalau konstruksi butuh waktu lama ya Pak ya. Jadi 7,8 hektar ini kalau clear semuanya kemungkinan 1-2 tahun ke depan akan baru clear. Untuk masalah sampai selesai benar-benar jadi lahannya. Seperti itu. Tapi sertifikat insya Allah nggak selama itu. Seperti itu. Cukup jelas Pak? Oke, terima kasih. Ada lagi? Oh, ya terima kasih Pak Jo ya tadi ya panggilannya. Jadi gini Pak, kalau untuk masalah harga ya, kenapa harga kita lebih tinggi? Sebenarnya itu untuk masalah lebih tinggi pastinya ada beberapa hal. Terutama adalah masalah fasilitas. Fasilitas yang saya bicarakan yaitu yang pertama adalah fasilitas mengenai legalitas dan fasilitas mengenai lingkungan, yaitu fasos dan fasurnya. Nah, kita untuk fasilitas legalitas sendiri itu nantinya bapak-bapak pembeli dan ibu-ibu pembeli yang lain itu juga akan mendapatkan yang namanya IMP. IMP ini boleh dibilang sangat krusial dalam sebuah pembelian jual beli tanah ya, karena IMP ini yang menentukan apakah nanti tanah yang dibeli ini digusur atau tidak. Karena IMP ini mengacunya sangat banyak Pak. Yang pertama adalah mengenai peta RUTR-nya. Benar nggak di sini zonanya buat zona perumahan atau jangan-jangan ini hanya zona perkebunan, jadi nggak bisa dibangun. Nah, itu sangat menentukan. Yang kedua, yang namanya IMP pasti namanya izin mendirikan bangunan. Pasti tanahnya harus clear dulu. Kalau tanahnya belum clear IMP mana bisa keluar. Itu faktor yang kedua. Jadi IMP ini merupakan referensi yang sangat penting bagi seorang developer menentukan bahwa atau calon buyer untuk menentukan bahwa tanah ini bagus atau tidak. Bagus di situ sangat kompleks. Nah, itu yang menentukan IMP. Yang kedua, untuk masalah fasilitas lokasi sendiri atau fasos-fasum, kita sudah sampaikan di awal bahwa jalan lokasi di tempat kita paling kecil adalah 11 meter, paling besar adalah 17 meter. Boleh dibilang semuanya itu boulevard Pak, karena semuanya jalannya sebesar itu. Terus yang kedua,
nanti jalan di tempat kita ini pakai hot mix, tapi hot mixnya tetap dilapisi aspal. Karena apa? Karena kalau hanya murni hot mix nanti sangat berbahaya karena curam. Nah itu sangat berfaktor sekali dengan kendaraan ya Pak ya. Itu jadi tempat kita nanti untuk masalah jalan sendiri sudah ada itu. Dan yang ketiga untuk masalah fasos-fasum juga itu adalah mengenai listrik dan air. Karena di sini nanti Bapak sudah dipersiapkan dari awal untuk listrik dan airnya. Mau dibangun tahun berapapun kita tidak terlalu memperdulikan, tapi ketika Bapak membangun fasilitas listrik dan air sudah siap. Jadi kapanpun mau instalasi tinggal menghubungi pihak developer, nantinya akan dipersiapkan. Kalau bangunan sudah jadi, pasti listrik akan dimasukkan, air akan diinkludkan di dalamnya. Seperti itu Pak. Jadi yang berhubungan dengan fasos-fasum seperti itu, dan pastinya untuk yang saya bilang tadi bahwa kita sudah termasuk pondasi rumah. Jadi pondasi keliling rumah itu sudah include di dalamnya dengan fungsi bahwa siap bangun ya Pak ya. Jadi beli sekarang mau bangun 2 tahun lagi nggak bingung mikirin ininya, takutnya material naik dan lain sebagainya, tapi kita kan sudah dari awal di pondasi, jadi enak. Seperti itu Pak. Jadi mengapa harga kita lebih mahal? Sebenarnya mahal atau murah itu kan relatif, tergantung apa yang didapatkan. Seperti itu secara realnya seperti itu. Kalau secara nggak realnya, visi-visi kita tadi yang seperti kita sampaikan, nantinya di situ ada Islamic Center, ada apa dan apa, itu jauh lebih mendukung, dan kita pergerakannya insya Allah jauh lebih cepat. Seperti itu. Jadi nanti bisa kita lihat setahun 2 tahun. Saya tadi bilang kurang lebih 2 tahun ini proyek kita yang 7,8 hektar ini insya Allah sudah selesai semua. Dalam artian selesai, standar kita selesai adalah coupling sudah di pondasi, IMP sudah ada, sertifikat sudah ada, cuma itu aja. Dan pastinya fasos-fasum sudah ada. Karena saya sendiri sudah melakukan beberapa riset, tidak hanya di sini tapi di beberapa perumahan syariah yang lain. Sebenarnya Pak, kalau kita bilang harga jual itu kan komponennya banyak, seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Selain itu adalah mengenai komponen yang berhubungan dengan perhitungannya ya Pak ya, cash flow-nya ya, atau forecast-nya ya, atau boleh dibilang seperti ini. Kita tahu harga mobil itu produksinya berapa dan lain sebagainya berapa, kita tahu. Karena yang membedakan itu sebenarnya sangat sedikit, hanya masalah apa dan lain sebagainya. Tapi di kita kenapa bisa, saya sendiri waktu di awal saya saya mencoba menciptakan ini, itu kan sudah 1,5 tahun yang lalu risetnya, melakukan forecastnya, perhitungannya, persiapannya dan lain sebagainya untuk masalah harga jual. Spekulan itu hampir 5.000 hektar lebih. Nah, salah satunya adalah budi saya ini. Nah, kebetulan dari tahun 90 itu untuk kejelasan mengenai istilahnya kota mandiri atau perpindahan ibu kota itu simpang siur dan akhirnya menghilang. Pada saat itulah banyak spekulan yang juga rugi dan lain sebagainya. Nah, dari tahun 90 sampai dengan sekarang itu menjadi tanah mati. Nah, mungkin 3 tahun yang lalu sebenarnya 2 tahun yang lalu sebenarnya dari Budi sudah minta untuk ini dijualkan. Tapi kondisinya ya belum dengan sebesar itu. Tapi setelah saya coba, tidak semudah yang difikirkan, karena kita jualan roti besar pasti harganya juga besar. Tapi saya terbesit ide kalau kita jualan roti kecil-kecil kan jauh lebih murah dan semuanya jauh bisa untuk mengkonsumsi daripada kita jualan roti yang besar. Akhirnya kita coba berpikir untuk bagaimana caranya kita jual secara bertahap, kita kecil-kecilin. Nah, salah satunya seperti ini. Nah, untuk tanah sebesar ini statusnya, karena ini bertransaksi pada saat itu peraturan pemerintah mengacunya adalah surat tertinggi dari tanah itu adalah gire atau surat dari kecamatan atau kelurahan atau desa, makanya status jual belinya semuanya sama, masih dalam kondisi gire. Nah, cuman untuk bisa mengeksekusi itu kan dananya cukup besar, cukup mahal, karena balik lagi yang jual dulu tuh mbak saya. Nah, sekarang ini saya nih mau tanda tangan saya dong, pasti ahli warisnya. Ya paling enggak harus adalah kompensasi. Nah, bukan berarti menaikkan harga, tapi kompensasi untuk keluarga harus kita siapkan juga. Itu yang pertama. Yang kedua, pastinya untuk pengurusan seperti itu harus mengumpulkan ahli waris dari semua pemilik lahan itu. Boleh dibilang 7,8 hektar ini pemiliknya 8 orang. Pemilik aslinya 8 orang. Dan kalau mau sertifikat semuanya harus tanda tangan. Nah, 8 orang ini pasti punya anak, punya cucu dan lain sebagainya.
paling dikit aja. Itu ada kemarin 8 orang yang harus kita datang. 8 orang itu enak kalau di Jakarta semua. Ternyata ada yang di Jambi, ada yang di Makassar, ada yang di Lampung, ada yang di Jawa Tengah, ada yang Jawa Timur. Nah, kita harus mendatangkan satu-satu. Iya, kalau semuanya bisa datang satu waktu. Kalau saya masih kerja, saya harus butuh waktu hari Sabtu dan Minggu. Padahal kelurahan tutup hari Sabtu dan Minggu. Makanya harus di reschedule lagi. Nah, itulah yang membuat kenapa kita harus bertahap. Karena kalau kita nunggu semuanya komplit, ya mungkin semuanya di sini udah lebih dari ini dan investasi kita jauh lebih mahal lagi. Dan nanti harga jualnya pasti lebih mahal lagi. Makanya kita jual bertahap aja. Yang penting dari awal sudah clear. Nah, untuk mendatangkan orang-orang ini kita harus positif dulu bahwa tanah ini aman. Makanya di awal kita harus istilahnya tabayun ke BPN, ke kantor-kantor desa dan lain sebagainya untuk melegalitaskan bahwa ini secara surat-surat aman dulu. Dan alhamdulillah sejauh ini memang untuk yang 7,8 hektar ini sudah clear. Yang sisanya harus kita mulai rintis lagi dari awal. Kita mulai lagi harus mengundang lagi dan lain sebagainya. Kalau secara garis besar, makanya saya bilang tadi, secara garis besar saya sudah tahu zona dari semua ini adalah terbagi menjadi 3 zona. Seperti yang bilang tadi, ada zona kuningnya, ada zona hijaunya, ada zona perniagaannya atau PP3 padat penduduk. Itu sudah semuanya alhamdulillah sudah terkoordinasi. Tinggal bagaimana kita mau merancang itu yang pertama. Yang kedua, banyak juga yang tanya ke saya, Pak, kenapa nggak bikin big set plan aja sekalian, semuanya kita bikin. Kalau kita mau big set plan seperti itu, kita tidak tahu 4, 5 tahun, 10 tahun ke depan seperti apa. Taruhlah zona 1 titik ini kita mau jadikan perniagaan. Ternyata pada waktu kita mau mengeksekusi, permintaan rumah kita jauh lebih banyak dari perniagaan. Kita jadikan perumahan. Itu namanya pembohongan ya. Kita udah bikin set plan kayak gini, kenyataan realnya seperti ini, kan tidak bagus juga. Makanya saya bikin set plan-nya pun bertahap sesuai dengan yang sudah selesai. Nah, itu menurut saya jauh lebih efektif dan jauh lebih transparan lah untuk kita jelaskan juga ke customer seperti itu. Nah, untuk sisanya ini pastinya akan kita segera selesaikan, tapi saya berani mengeksekusi di pertama ini karena kita sudah tahu bahwa yang akan kita kerjakan ini sudah aman semua. Makanya saya bilang ada tahapannya, tahap 1 sampai dengan tahap 5. Nah, saya berharap juga dari tim-tim di sini, baik itu buyer juga ataupun dari tim agency juga atau sales juga dan lain sebagainya, harus sama-sama optimis bahwa visi ini akan segera terwujud. Memang secara ini butuh waktu, karena yang namanya properti itu kita tidak bisa tentukan, dan itu adalah bisnis yang paling butuh kesabaran tinggi. Kita bisa aja jual ribuan hektar saat ini, tapi percuma juga kalau kita tidak bisa mengerjakan. Makanya bisnis properti itu butuh kesabaran yang luar biasa, dan itu butuh soft skill yang juga luar biasa juga. Makanya nantinya harapannya adalah kita optimis bahwa 600 bahkan lebih tanah yang di sini bisa kita kerjakan, tapi secara bertahap, dan insya Allah semuanya kita bilang aman dari awal. Seperti itu. Cukup menjawab, Bu? Jelas Ibu ya? Baik. Oke, jadi kalau misalkan sekarang ada yang tertarik, bisa langsung hubungi siapa nih Mas? Ya. Kantor positif siapa dan bagaimana? Kayak ada kejutan. Kejutan untuk dari pihak developer gimana nih Mas Taufik? Ada hal-hal menarik lagi nggak nih? Iya. Silakan Mas. Jadi kalau untuk yang mau beli itu nanti tetap bisa menghubungi agent-agent masing-masing. Agent masing-masing. Ya. Kalau belum punya agent nanti bisa hubungi Pak Heri atau Pak Vicky, tim manajemen kita yang nantinya akan mengarahkan bagaimana cara membeli dan lain sebagainya. Pak Vicky yang tadi ya, Pak Vicky, halo Pak Vicky. Ya. Pak Vicky, Pak Heri mana Pak Heri? Pak Heri, oke, ya sip. Nah. Ya, Pak Vicky dan Pak Heri, dan ada kejutan apa lagi nih untuk hari ini atau sampai dengan beberapa hari ke depan untuk yang sudah hadir di sini, Mas Alfri? Ya. Ada diskon lagi mungkin? Iya, tadi harganya dari 210 juta jadi 120 juta. Iya. Ya. Itu ya, diskonnya ya. Itu berlaku berapa lama nih Mas Alfri? Kalau untuk itu kita berlakukan untuk 1 tahap ini. Oke, 1 tahap ini harganya 120 juta. Cuman juga saya udah bilang kemarin bahwa 1 tahap ini hanya sampai bulan Juli. Jadi kalau sampai dengan Juli tidak ada, istilahnya masih ada sisa, ya nanti sisanya harganya masih akan naik sesuai dengan kondisi seperti itu.
Oke, jadi harganya berbeda sampai dengan bulan Juli ya. Jadi sekarang mumpung masih ada kesempatan. Itu pun kalau masih ada tanahnya. Oke, kalau masih ada. Ya, wassalam. Baik Bapak Ibu sekalian, silakan ada lagi satu lagi mungkin yang sebelum kita tutup, Mas Alfred sudah cukup? Iya. Baik Bapak Ibu sekalian, ya dengan ini berakhir acara kita kunjungan gathering dan survei serentak di Agro City di Jonggol Mubarok. Ya. Terima kasih atas kehadirannya, mudah-mudahan jadi barokah dan manfaat buat kita semua. Saya Muklis dan teman saya Ira Pohan. Ya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Selamat sampai di rumah masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan bagi semua.